Selamat siang Bapak Ibu yang bahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi aksi nyata 1.4 yang terkait dengan budaya positif. Yang terhormat yang mewakili Bapak Kepala Sekolah, Bapak Diono, Bapak Ibu peserta, marilah kita untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini. Kita bersama-sama berdoa menunduk kepala sejenak untuk memohon izin dari Yang Maha Kuasa supaya kegiatan kita pada siang hari ini berlangsung dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Perkenankanlah saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara diseminasi pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan sekaligus doa. Yang kedua sambutan oleh Kepala SMP Negeri 3 Salatiga. Selanjutnya dilanjutkan dengan diseminasi oleh Ibu Leni Septiani tentang budaya positif. Yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu sambutan oleh Bapak Kepala SMP Negeri 3 Salatiga atau yang mewakili. Kepada yang terhormat Bapak Diono kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu guru serta tamu undangan yang telah menghadiri undangan dari Bu Leni untuk mengikuti aksi nyata model 1.4 destinasi budaya mutu di SMP 3 Salatiga. Bapak Ibu yang saya hormati serta tamu undangan, marilah kita ikuti kegiatan ini bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan Bu Leni bisa menambah pengetahuan kita, bisa menambah wawasan kita, sehingga bisa kita gunakan untuk kedepannya nanti. Kemudian nantinya juga bisa membawa SMP 3 Salatiga menjadi lebih baik lagi dari aksi-aksi yang disampaikan oleh Bapak Ibu CGB ya, guru penggerak ini. Kemudian Bapak Ibu bisa mengikuti sampai pada akhir. Demikian sambutan saya hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Diono. Memang Bapak Ibu, kami dari SMP Negeri 3 Salatiga, beberapa orang guru yaitu sejumlah 12 guru telah mengikuti seleksi calon guru penggerak. Dan alangkah sayangnya seandainya ilmu yang telah kita dapatkan di program guru penggerak ini tidak diimbaskan ke Bapak Ibu sekalian, mengingat betapa pentingnya, betapa bermanfaatnya materi-materi yang telah kami dapatkan. Maka pada kesempatan siang hari ini Ibu Leni ingin menyampaikan diseminasi terkait aksi nyata yang telah beliau laksanakan di kelas terkait dengan budaya positif. Oleh karenanya, supaya lebih semangat Bapak Ibu, silahkan untuk berdiri sejenak. Kita gaungkan yel-yel terkait dengan guru penggerak. Ketika saya sampaikan salam guru penggerak, Bapak Ibu silahkan berkata tergerak, bergerak, menggerakkan. Monggo. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Sekali lagi lebih semangat Bapak Ibu. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali.
ini mudah-mudahan dapat diterima dan dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari, karena bagaimanapun kita sebagai guru harus menjadi sosok yang berhamba pada murid. Apa itu? Yaitu harus mengadakan pendidikan yang berpihak pada murid. Oleh karenanya, waktu dan tempat langsung saja kita serahkan kepada Ibu Leni Septiani. Kami persilahkan. Terima kasih untuk waktunya yang diberikan pada saya untuk Ibu Hida. Bapak Ibu, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat kasih dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini untuk mengikuti tugas dari modul 1.4 budaya positif. Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi saya ucapkan di sela-sela kesibukan, di sela-sela kegiatan yang begitu padat, Bapak Ibu sudah berkenan untuk hadir di tempat ini dalam mengikuti kegiatan ini. Kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu, ini waktunya sudah siang dan ini adalah jam-jam rawan, gitu ya. Supaya semangat mengikuti kegiatan ini, alangkah baiknya kita akan melakukan ice breathing dulu supaya Bapak Ibu semangat. Ini karena saya berolahraga begitu ceritanya ya. Ini gerakannya seperti gerakan olahraga, saya tidak melakukan ice breathing yang tentang dengan bahasa atau apa, tetapi ini kita akan melakukan ice breathing yang sesuai dengan mapel saya olahraga, yaitu kita bergerak bersama, gitu ya. Tangan buat Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan melaksanakan tugas dari pendidikan calon guru penggerak, yaitu aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Bahwa diseminasi dari penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif ini terdiri dari konsep inti budaya positif, yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia, yang keempat adalah motivasi perilaku manusia, yang kelima adalah posisi kontrol guru, yang keenam adalah keyakinan kelas, dan ketujuh terakhir adalah segitiga restitusi. Kita akan membahas satu persatu, dimulai dari
perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu, belajar adalah suatu proses yang terus berkembang seiring berjalannya waktu. Demikian juga konsep dari pembelajaran yang terus berkembang juga seiring berjalannya waktu. Sekarang ini dikenal konsep pembelajaran paradigma baru yang diharapkan konsep paradigma baru ini akan lebih baik pembelajarannya dibanding dengan pembelajaran yang lalu. Pembelajaran dengan paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Apa saja toh elemen dari profil pelajar Pancasila itu? Ada 6 pilar, yaitu yang pertama adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua adalah mandiri. Ketiga, bergotong royong. Keempat, berkebinekaan global. Kelima, bernalar kritis dan kreatif. Dengan pembelajaran paradigma baru ini tentunya kita berusaha untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Menurut Bapak Ibu, lingkungan belajar yang nyaman itu ya bagaimana nih? Ada yang bisa membantu menjawab? Monggo. Monggo Bu Ellen. Terima kasih waktunya. Mungkin yang nyaman itu anak-anak merasa senang saat pembelajaran, ya anak-anak menjadi kreatif, inovasi. Mungkin itu dulu ini. Ya, terima kasih Bu Ellen. Lepas sekali, benar sekali bahwa menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman itu bisa kita lihat dari misalkan dari dalam kelas saja, lingkungan kelas atau lingkungan belajar yang bersih. Kemudian lingkungan kelas yang bersih, kemudian anak-anak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Suasananya tidak terlalu bising, karena kalau misalkan kita di pinggir jalan, pasti jalan besar gitu ya, pasti banyak truk atau bis atau apa yang lewat, itu tentu akan sangat mengganggu fokus anak-anak dalam mengikuti pembelajaran. Nah, murid sendiri juga butuh nyaman dari guru. Apa yang bisa guru lakukan supaya murid itu nyaman ketika kita ajar? Adakah yang bisa membantu menjawabnya? Supaya anak itu merasa nyaman, tempat itu nyaman, aman, itu guru harus bersikap sebagaimana? Ada yang bisa membantu? Monggo. Ya. Monggo Bu Dewi. Tadi murid merasa nyaman dalam belajar. Murid merasa nyaman, hubungannya dengan Bapak Ibu guru itu seperti orang tua kandung sendiri di rumah, sehingga dia merasa seperti di rumah. Kemudian guru itu tidak selalu memberi hukuman. Demikian. Ya, terima kasih Bu Dewi. Betul sekali. Apa yang bisa kita lakukan agar lingkungan aman, nyaman, kemudian anak merasa nyaman dan aman ketika kita ajar, yaitu kita harus menciptakan suasana yang nyaman supaya anak itu bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Contohnya kita tidak boleh sering marah-marah gitu ya. Kita tidak boleh sering marah-marah, kita harus memperhatikan siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Itu salah satu supaya anak-anak bisa bersikap merasa nyaman dengan kita. Kemudian pembelajaran paradigma baru ini memastikan praktik pembelajaran yang berpusat kepada anak. Karena kalau zaman dahulu
pembelajaran itu berpusat hanya sebagai guru. Guru sebagai pusat informasi, pusat ilmu, pusat pembelajaran, dan murid hanya melaksanakannya, hanya mendengar saja. Tetapi sekarang pembelajaran paradigma baru ini adalah pembelajaran yang berpusat pada murid, berganti gitu ya, seiring berkembangnya zaman berganti menjadi pembelajaran yang berpusat pada murid. Selanjutnya adalah perubahan paradigma belajar. Ya, perubahan paradigma belajar ini adalah teori kontrol, ilusi kontrol oleh Dr. William Glasser, miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu yang perlu diluruskan adalah kontrol. Satu, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kita tidak bisa mengontrol murid ya. Perasaan kita, anak ini disuruh apa, disuruh gini, itu bisa kita kontrol. Padahal sebenarnya itu hanya ilusi. Anak itu mau kita kontrol karena mungkin daripada mendapatkan hukuman. Dan sebenarnya kita tidak berhak untuk mengontrol anak tersebut. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Bisa berupa nasihat, bujuk rayu gitu ya. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Kita tidak bisa mengontrol murid hanya dengan rayuan atau apa. Mungkin saat itu bisa, itu tergantung jangka waktunya ya. Kalau saat itu bukan jangka waktu yang panjang, karena termasuk bukan dari dalam diri murid. Jadi keinginan itu dilaksanakan, tugas itu dilaksanakan karena faktor eksternal atau faktor dari luar gitu. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Walaupun dengan suara yang halus mungkin kita bisa sampaikan ke anak, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Sebenarnya ketika kita mengontrol murid dengan teguran, kritikan, itu kita mengarahkan anak pada identitas yang gagal. Anak akan merasa dipojokkan, anak akan merasa rendah diri, ya, merasa dirinya tidak berharga ketika kita mengkritik seperti itu. Ya, yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Sebenarnya kita tidak, sebagai orang dewasa kita tidak bisa mengontrol anak, karena anak itu mempunyai hak sendiri untuk menentukan pilihannya sendiri. Ini seperti ilusi Bapak Ibu. Ini saya sampaikan, misalkan Bapak Ibu memiliki ilusi kontrol ya. Misalkan Bapak Ibu memiliki sesuatu yang sangat berharga, yang itu apa ya? Itu tidak bisa tergantikan gitu ya. Itu ada di dalam genggaman Bapak Ibu. Punya sesuatu yang sangat berharga, yang tidak bisa digantikan apa-apa, dan itu berada di genggaman Bapak Ibu. Misalkan ada orang lain, ada teman, ada saudara, ada sahabat atau apa yang bisa memberikan bujukan, rayuan, atau imbalan, atau dengan paksaan, intimidasi misalkan seperti itu. Menurut Bapak Ibu, bisa nggak Bapak Ibu, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Misalkan Ibu misalkan ya Bu ya, Ibu memiliki sesuatu di tangannya, kemudian Bu genggam, saya merayu, Bu, kamu cantik sekali, saya minta itu, hal yang segitu berharga yang tak tergantikan itu saya minta. Pokoknya Ibu cantik, kok Ibu baik hati. Sudah gitu, kira-kira dikasih nggak? Menurut Ibu mau mengasihkan saya belum? Kalau menurut saya nggak akan saya kasih, karena itu sangat berharga buat saya, jadi akan saya jaga terus, genggam terus.
Terima kasih. Misalkan kalau ibu ini punya sesuatu yang berharga tadi, kemudian saya mungkin keluar premanismenya ya, saya intimidasi, ayo diserahkan enggak? Awas kalau nggak mau serahkan, kamu enggak saya jadikan sirkal saya, begitu ya. Misalkan seperti itu, apa yang akan ibu lakukan? Kalau saya mungkin kalau sudah dalam keadaan ketakutan begitu, mungkin saja untuk diberikan kepada ibu. Oh, gitu ya. Baik Bapak Ibu, ini ilusi kontrol ya. Berarti segala sesuatu itu bisa kita tarik kesimpulan bahwa segala sesuatu itu yang bisa mengontrol diri kita siapa? Ya diri kita sendiri. Itu mau kita serahkan atau kita pertahankan, itu yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Tergantung pada diri masing-masing, pada individu masing-masing. Berarti betul ya, ilusi kontrol tadi ada 4 ilusi kontrol tadi, semuanya hanya ilusi saja. Jadi tidak yang sebenarnya begitu. Untuk kontrol yang benar adalah memang yang mengontrol adalah diri kita sendiri. Ya, kita akan beranjak ke materi selanjutnya, yaitu disiplin positif. Ada yang tahu disiplin positif itu apa? Disiplin mematuhi peraturan. Disiplin mematuhi peraturan tanpa apa Bu? Tanpa kita memaksa, memberikan hukuman atau imbalan. Mungkin anak disiplin karena ada sesuatu yang diharapkan, atau takut karena mau dihukum gitu ya, atau mau disiplin, mau rapi, mau apa biar bisa mendapatkan imbalan. Tapi disiplin positif di sini ada disiplin yang benar-benar bisa dilaksanakan dari dalam diri anak tanpa mengharapkan imbalan ataupun hukuman begitu. Ya, disiplin positif dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai jadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Disiplin positif melakukan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Bapak Ibu, sifat-sifat positif manusia merupakan tujuan yang mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai kebajikan. Ini saya tanya kembali nih, siapa tahu Bapak Ibu ada yang tahu ini nilai-nilai kebajikan itu sebenarnya apa? Nilai-nilai kebajikan. Mungkin ada yang bisa membantu saya untuk menjawab nilai-nilai kebajikan. Ya, itu gotong royong itu merupakan salah satu contoh dari nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan sendiri itu apa sebenarnya? Yaitu nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang mempunyai tujuan yang mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Yaitu sifat-sifat positif manusia yang mempunyai tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Kita ingin mencapai tujuan mulia, pasti kita ingin berbuat baik. Ya, saya rasa di dunia ini tidak ada orang yang inginnya niatnya ingin berbuat jahat gitu enggak ya. Inginnya selalu ingin berbuat yang terbaik, yang mulia gitu ya. Nilai-nilai kebajikan mengajarkan merupakan hal atau kunci yang perlu diajarkan kepada murid-murid kita. Diana Gosen berpendapat bahwa bila kita ingin menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri seseorang, maka tumbuhkanlah pemahaman terhadap nilai-nilai kebajikan
universal. Maka dengan ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa dengan menguatkan nilai-nilai kebajikan dalam diri siswa dan diri anak, tentunya motivasi intrinsik akan keluar sendiri dari dalam diri anak. Jadi bukan motivasi dari luar, tapi dalam diri anak tersebut. Ini adalah nilai-nilai kebajikan. Kita akan beranjak ke materi selanjutnya, yaitu maaf Bapak Ibu, ini adalah nilai-nilai kebajikan dari institusi. Sebentar. Ya, ini adalah contoh nilai kebajikan. Ini sikap murid. Misalkan sikap murid adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, ya, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini adalah salah satu nilai-nilai kebajikan. Kemudian kalau nilai kebajikan menurut institut dari IHF, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, serta toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ini menurut IHF. Sedangkan menurut petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, ya, nilai-nilai kebajikan yang bisa diambil di situ adalah keterampilan hidup. Kemudian ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang bisa kita ambil sebagai contohnya. Kebutuhan, kita beralih ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Bapak Ibu, ketika seseorang melakukan atau seseorang atau murid kita melakukan pelanggaran, ya, pelanggaran peraturan, itu sebenarnya dia sedang mencoba memenuhi kebutuhan dasar dia. Ya, jika seorang anak itu melakukan pelanggaran peraturan, sebenarnya dia baru sedang melakukan pemenuhan kebutuhan dasar dirinya. Kebutuhan dasar manusia sendiri ada berapa? Ada yang tahu Bapak Ibu? Kebutuhan dasar, monggo Mbak. Ini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Di sini kita belajar bersama-sama, okay? Kita belajar bersama-sama. Semoga ini menjadi kebaikan buat kita semua. Jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Monggo Mbak mau menjawab. Makan minum itu sudah pasti. Lalu yang rumah. Lalu mungkin itu 3 hal yang paling utama yang menurut saya adalah kebutuhan dasar manusia. Benar sekali Mbak, kebutuhan dasar kita makan, papan, pangan, sandang gitu ya. Itu termasuk kebutuhan dasar. Tetapi di sini kebutuhan dasar kita ada 5 Mbak. Kebutuhan dasar kita ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi jawaban Ibu tadi termasuk dari kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Itu termasuk kebutuhan dasar bertahan hidup. Ya, papan, pangan dan sandang itu biasanya dulu kita sebutkan seperti itu ya.
Tapi ternyata ini di pembelajaran ini paradigma baru ini memang kebutuhan dasar manusia ada 5 seperti ini. Kemudian yang kedua ada kasih sayang dan diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dari kelompok. Ada yang bisa memberikan contoh kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima anak-anak ini? Adakah yang mau memberikan contoh? Monggo Mas. Ya, anak itu butuh kasih sayang dan diterima itu dia disanjung misalnya, atau dia misalnya dikasih reward, itu sebuah bentuk kasih sayang. Makanya saya perhatikan, makanya saya dihargai. Terima kasih Pak. Benar sekali ya Pak, bahwa anak itu kasih sayang dan diterima. Anak-anak sekarang itu, murid-murid kita itu ternyata memang butuh kasih sayang dan diterima, bukan hanya ketika berada di rumah, tetapi ketika berada di sekolah pun mereka membutuhkan itu. Kita sebagai guru harus tahu, oh anak ini ternyata seperti yang disampaikan Bapak tadi, anak ini butuh diperhatikan, butuh dikasih reward atau apa, untuk sanjung, untuk supaya merasa diperhatikan, merasa dikasihi gitu ya. Ini adalah contoh kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan diterima dari anak-anak. Kemudian ada kebutuhan dasar yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan di sini ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kalau di kelas, di sekolahan, kelas kita itu penguasaan itu contohnya apa ya? Ketika anak-anak itu pengen kebutuhan dasar anak itu misalkan penguasaan itu contohnya apa nih Bapak Ibu? Salah satunya apa coba? Ada yang bisa membantu saya untuk memberikan contoh? Iya, ada yang merasa jagoan ya. Di kelas itu merasa paling hebat begitu ya Bu ya. Jadi semuanya harus menurut gitu ya. Jadi dia ingin selalu tampil di depan. Dia ingin selalu menjadi pemimpin. Dia ingin menguasai kelas itu. Jadi keputusan kelas harus sesuai dengan keinginan dia. Misalkan foto katalog gitu ya, foto katalog. Yang lainnya setujunya temanya, misalkan temanya berkebun gitu ya. Tapi anak itu tujuan dari penguasa itu, anak yang merasa menjadi penguasa ini tujuannya ingin supaya dia didengar, supaya dia kelihatan berpengaruh, paling berpengaruh gitu. Jadi dia pengennya ini pokoknya cowboy, harus tema katalognya cowboy. Satu kelas harus menuruti semua. Lalu dia merasa menjadi penguasa di situ. Jadi orang yang bisa mempengaruhi teman yang lain, yang bisa menentukan setiap keputusan, itu adalah seorang penguasa gitu. Kemudian kebutuhan dasar yang selanjutnya, yang keempat adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Itu ternyata termasuk kebutuhan dasar anak-anak kita ketika di kelas. Ya, kebutuhan dasar kesenangan ini sebenarnya ketika di kelas, waktu pas istirahat itu yang pas gitu. Kalau pas kita mengajar, kemudian mereka menunjukkan kebutuhan dasar kesenangannya, jadi ketika kita mengajar, mereka malah bermain, humor, tertawa, itu tidak pas. Yang pas adalah antusiasme ketika mengikuti pelajaran kita, gitu ya. Kalau ada anak yang melakukan hal itu kesenangannya yang kurang pas gitu, ya. Bermain, humor, antusiasme, tertawa ini termasuk dari kesenangan. Yang terakhir adalah kebebasan. Kebebasan di sini adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi anak-anak itu juga
juga butuh kebebasan. Seperti saya ketika mengajar praktek olahraga, anak-anak saya minta untuk melakukan stretching atau pemanasan itu sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi saya tidak harus begini, nggak boleh tidak seperti Bu Leni, urutannya seperti ini pemanasannya. Tidak. Jadi saya berikan kebebasan mereka untuk melakukan pemanasan. Yang penting pemanasannya upload ya anak-anak, dari atas kepala turun ke kaki, tidak boleh bolak-balik gitu. Jadi anak-anak bebas tapi melakukannya, ya itu. Kemudian anak-anak itu senang mencoba hal-hal baru. Hal-hal baru apa yang anak-anak coba? Misalkan ada game baru, ya. Anak-anak penasaran ini, ada game baru, kemudian penasaran dan mereka mencoba hal baru tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah kebutuhan dasar manusia, kita akan beralih ke contoh kasus. Ada contoh kasus ini, nanti saya minta bantuannya untuk menjawab. Okay. Ini Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi pola salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Ya, ini nanti yang pertama menjawab ini Ellen ini nanti, ya. Ya, dan kasus Doni di atas. Ini dalam satu kasus ini, misalkan Doni menjawab dengan 5 jawaban. Dengan 5 jawaban, tentu akan ada 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi Doni. Jadi dari satu kasus ini bisa ada 5 jawaban dan ada 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi Doni. Dan kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Doni adalah apa ya? Jadi Doni itu mungkin lapar di sekolahan karena orang tuanya tidak memberi bekal. Ya, jadi dia berusaha, mungkin juga tidak diberi sangu uang ya. Jadi dia berusaha untuk agar tidak lapar itu meminta teman-temannya, tapi dengan paksa. Ini seperti itu. Ya, akan kita ketahui jawaban Bu Ellen, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Ya, jadi dengan jawaban Doni tadi berarti memang sangat betul Bu Ellen, terima kasih jawabannya 100 ini Bu, tidak jujur gitu ya. Ini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup karena kebutuhan pangan atau makanan yang dia butuhkan, karena dia mungkin yang disampaikan Bu Ellen tadi mungkin sudah tidak dibawa bekal orang tuanya, tidak dibawakan uang saku, maka dia nggak bisa jajan. Padahal kan lapar dan dia butuh makanan. Jadi kebutuhannya adalah kebutuhan untuk bertahan hidup gitu. Kalau jawaban Doni yang kedua misalkan seperti ini Bapak Ibu. Dalam kasus di atas, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang, temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah, ada yang bisa membantu saya? Apa Bu? Tadi kan 5 kebutuhan dasar tadi ada bertahan hidup, apalagi ya Bu ya? Kasih sayang, kesenangan, kemudian ada kebebasan, ya. Apa Bu Dewi?
dari jawaban Bu Dewi adalah kebutuhan rasa kasih sayang. Akan kita ketahui. Iya, benar ini juga 100 Bu. Wah ini 100 semua ini dapat hadiah nanti ya. Adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dia ini Doni ini butuh juga diperhatikan oleh gurunya. Pertama diperhatikan gurunya, temannya dulu. Temannya akhirnya memperhatikan dia. Oh ini kok minta jajanku terus gitu ya. Kemudian otomatis temannya akan melaporkannya kepada ibu guru atau bapak ibu guru. Kemudian bapak ibu guru pun akan memperhatikan dia. Kemudian dengan begitu bapak ibu guru untuk menyelesaikan masalah itu bisa mengundang orang tuanya atau memberitahu secara langsung ataupun lewat telepon begitu ya. Otomatis dengan seperti itu orang tua akan memperhatikan Doni, akan lebih memperhatikan Doni, dan berikutnya Doni pasti akan merasa dikasih oleh banyak orang gitu ya, oleh teman-temannya, oleh gurunya, oleh orang tuanya gitu. Ini adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini jawaban yang kedua. Untuk jawaban yang ketiga, jawaban ketiga dari Doni ketika ditanyain ya, dalam kasus di atas, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya dia sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan titik-titik. Apa ini Bu Eni? Menurut saya itu penguasaan Bu, karena ingin merasa hebat, ingin diperhatikan, merasa hebat. Ya, terima kasih Bu Eni. Dari jawaban Ibu Eni ini adalah kebutuhan dasarnya akan kekuasaan begitu ya Bu. Kita lihat jawabannya. Ya, betul Bu, 100 lagi. Ini 100 semua ini. Ya, ini adalah akan kekuasaan karena di sini Doni ingin berpengaruh, ingin dianggap paling jagoan, ingin merasa paling hebat di antara teman-temannya. Temannya jadi nurut semuanya jadi kasih makanan gitu ya, karena dia temannya takut gitu ya. Gitu. Berarti memang ada akan kekuasaan. Yang selanjutnya, jawaban yang keempat. Dalam kasus di atas, bila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Wah ini memang lucu ya. Maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan titik-titik. Ayo, siapa yang bisa menjawab Bu? Kalau saya dibantu, akan apa? Akan apa Bu? Iya. Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Iya. Doni akan berusaha memenuhi kebutuhannya kesenangan. Coba kita lihat jawabannya ya Bapak Ibu. Ya, benar Ibu, 100 juga ya. Nanti hadiah diambil di akhir gitu. Oh nggak boleh sekarang. Ya, karena lihat temannya wajahnya lucu gitu ya. Wajahnya lucu, dia jadi ketawa. Padahal temannya jengkel, itu dianggap lucu. Gitu ya. Itu termasuk kebutuhan dasar akan kesenangan. Dan yang terakhir pasti sudah pada tahu juga semuanya, tapi tetap akan saya tanyakan ini yang terakhir. Bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, misalkan nasi goreng setiap hari dikasih nasi goreng, terus selama seminggu kasih nasi goreng, mie setiap seminggu kasih mie, terus gitu ya, toppingnya yang berbeda ya, ada keju, kadang telur, kadang nugget gitu, mungkin begitu ya. Oleh karena itu dia mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan titik-titik. Satu lagi, apa Ibu? Doni sedang memenuhi kebutuhan rasa kebebasan.
Ya, terima kasih Bu Yesi, akan kita lihat jawabannya. Ya, kita akan melihat jawabannya. Ya, sangat betul ya. 100 lagi. Ini tidak ada yang salah ini. Semuanya betul. Ini saya malah jadi minder ini ya. Semuanya benar. Akan kebebasan. Karena menu yang sama, makanya ini yang hal-hal yang baru. Seperti yang disampaikan tadi, kebebasan itu ingin memenuhi kebutuhan untuk mencoba hal-hal yang baru, termasuk mencoba makanan-makanan yang baru. Jadi dia merasa ingin bebas memilih makanan-makanan, gitu ya. Kita akan teruskan di materi selanjutnya, yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Itu secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Ya, motivasi di sini ada 3. Motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik. Ya, misalkan ya, murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Misalkan murid ini dia datang gini, misalkan ketika upacara bendera, jadi dia itu sebenarnya pengennya datang terlambat, tapi karena takut dihukum, ya. Sebenarnya inginnya jadi sebenarnya saya ingin bangun agak siang, tidak usah ikut upacara atau tidak usah ikuti wayang karena wayangnya sembahyang itu dimulai dari jam 7 kurang 20 menit gitu ya. Jam 7 kurang 20 menit itu sudah mulai wayang. Jadi tidak ingin mengikuti wayang, tapi karena takut dihukum tadi atau nanti ketika melakukan pelanggaran otomatis dia mendapatkan hukuman atau sanksi gitu ya. Dia ya wis lah berangkat agak pagi biar bisa ikut wayang, tapi supaya tidak dihukum aja ini. Ya sebenarnya begitu. Ada daerah yang seperti itu? Pastinya ada ya. Dari sekian ratus anak itu pasti ada anak yang seperti itu. Ya, ini bisa kita lihat dari banyaknya anak yang ikut tetapi berangkatnya gasik begitu ya. Pernah kita temui ya, anak-anak berangkatnya gasik tetapi tidak berada di ruang agama atau tidak berada di lapangan untuk mengikuti yang muslim, karena di lapangan ya untuk mengikuti ibadah di lapangan, yang Nasrani berada di ruangan. Itu tidak ada di sana mereka. Mereka itu di mana? Padahal datangnya itu gasik loh ya. Biar tidak ketahuan, akhirnya gimana? Delay atau ngumpet itu pernah terjadi tidak Bapak Ibu di sekolah ini? Pernah ya? Berarti itu mereka memang supaya nggak ketahuan. Kalau dari terlambat kan pasti dapat hukuman gitu ya, dapat sanksi. Mereka datangnya itu gasik. Dia tidak dapat sanksi, tetapi tidak melaksanakan tugas dengan cara tadi, yang menghindar, ngumpet tadi ya. Itu motivasi perilaku manusia. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan penghargaan. Jadi murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi dalam diri siswa. Jadi ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan ketika kebersihan kelas gitu ya, kebersihan kelas. Satu kelas itu semangat untuk melakukan kebersihan karena kalau nanti paling bersih, misalkan ada lomba kebersihan kelas. Kalau paling bersih otomatis apa, Bapak Ibu? Akan mendapatkan hadiah, ya, akan mendapatkan maju ke depan, piagam misalkan gitu, sudah di kelas yang terbaik kebersihannya gitu. Ya, ini hanya ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan saja. Jadi ini juga tidak tepat ya Bapak Ibu menurut saya.
motivasi perilaku manusia yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik juga, yaitu murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Jadi seperti tadi, nilai-nilai kebajikan tadi ada gotong royong, ada banyak sekali toleransi dan yang lain sebagainya. Itu memang tumbuh dari kesadaran dari anak-anak sendiri, motivasi itu. Misalkan bisa kita lihat saat wayang sembahyang yang muslim kan ada menggunakan tikar itu ya. Itu sudah kita lihat secara nyata, secara langsung anak-anak itu tidak ada hukuman, tidak ada imbalan, tidak ada penghargaan, tapi mereka secara bergotong royong itu kita lihat itu sangat luar biasa ya anak-anak kita itu. Ya memang ada segi positif negatif, tapi ini saya yakin positifnya lebih banyak. Anak-anak kita itu kita tidak mungkin bisa 100% anak itu baik semuanya, kebajikannya baik semua. Pasti ada 1-2 itu wajar sekali dari ratusan siswa. Jadi bisa kita lihat dia bergotong royong, ya bergotong royong untuk mengambil tikar tadi. Tikar tadi diambil bersama-sama, digulung bersama-sama. Itu adalah nilai-nilai kebajikan dari mereka. Bisa kita lihat juga toleransi di sekolah kita sangat luar biasa kalau saya lihat. Ya, ketika kemarin kita ada pawai ta'aruf, ya pawai ta'aruf itu tidak hanya anak-anak muslim saja yang mengikuti kegiatan pawai, tetapi anak-anak yang Nasrani itu semuanya ikut, ya ikut bahu membahu membuat alat, membuat apa yang hendak dipakai waktu akan mengadakan pawai itu, mengikuti pawai itu, dan mereka itu juga berjalan bersama-sama dengan agama yang lain, ya itu ada yang Buddha juga. Jadi sikap nilai kebajikan toleransinya yang begitu luar biasa di SMP Negeri 3 Salatiga ini, ya semoga ini bisa terus berjalan dan nanti semakin meningkat begitu. Selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Bapak Ibu ketika mengajar, apa yang biasa kita lakukan kepada murid-muridnya? Karena dulu saya sebelum menjadi CGP, ya belajar restitusi, saya sering ya melakukan hukuman ini pada anak didik saya. Ya. Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba, tidak nyaman, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan di situ muridnya untuk keputusan hukuman apa yang akan dia peroleh. Itu maksudnya bersifat satu arah, jadi dari guru saja. Murid hanya sebagai objek untuk menerima hukuman, yaitu bisa berupa hukuman fisik dan psikis. Ternyata bisa loh hukuman itu berupa psikis ya. Misalkan kita mengatakan anak dengan kata-kata yang apa ya kasar ya, itu memojokkan, menjatuhkan harga diri, itu bisa masuk di hukuman secara psikis. Bapak Ibu mungkin bisa berikan contoh atau bisa menyampaikan sering menggunakan hukuman, konsekuensi atau restitusi sebelum ini. Monggo Bu, pengalamannya Bu L. Terima kasih. Kalau pengalaman saya pribadi, saya masih sering menggunakan menghukum, ya. Seperti kemarin waktu mau acara kelima, itu ada kegiatan latihan menari. Nah ternyata mengkondisikan 20 anak untuk latihan menari itu susah super, ya, amat susah sekali. Apalagi itu terdiri anak-anak yang hiperaktif. Nah, setelah itu saya agak marah, ya. Dan Bu Ellen nggak mau ngajari lagi, latih lagi karena kalian susah sekali untuk diatur. Nah dari situ anak-anak merasa bersalah, gitu ya. Karena saya selalu terus tinggal gitu, saya nggak mau melatih lagi. Nah, sudah latihan sendiri sebagai rumahnya kan latihan sendiri gitu. Nah terus anak-anak menemui saya, terus ternyata setelah saya beri buku
hukuman untuk latihan sendiri, anak-anak itu bisa berlatih dengan semangat. Itu Bu Ellen, menurut saya. Ya Bu Ellen, terima kasih untuk sharingnya. Ketika kita mengajar, memang sering sekali ya kita mengajar itu susah ya kalau kita harus menerapkan restitusi itu memang tidak gampang. Kita memang harus belajar dulu. Saya sering sekali jika anak terlambat datang, misalkan terlambat datang mengikuti kegiatan olahraga, namanya sudah baris, sudah mulai pemanasan, tetapi anak-anak ini malahan datangnya terlambat karena jajan dulu. Nah, akhirnya saya ini karena memberi pelajaran mereka ya jengkel juga, termasuk di dalamnya saya jengkel juga ya. Itu saya hukum misalnya temannya lari cuma 3 kali putaran, mereka bisa 5 sampai 6 kali karena teman-temannya aja masih capek-capek, mereka sudah enak-enak jajan makan gitu. Ini juga yang sering saya lakukan begitu. Kemudian konsekuensi terencana disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitoring murid. Bapak Ibu, konsekuensi ini juga ada yang bisa menyampaikan pernah melakukan konsekuensi ini kepada peserta didik muridnya? Konsekuensi? Boleh Ibu? Bu Neni, ini saya hanya bertanya dengan apa yang sering saya lakukan. Mungkin apakah masuk konsekuensi atau hukuman ya? Karena biasanya saya untuk kelas saya itu kan ada agenda harian untuk anak-anak. Setiap kali saya masuk kelas, seminggu sekali saya periksa. Dan itu kalau tidak membuat atau ketinggalan, anak-anak saya kasih teguran sayang, istilahnya sayang. Nah, kalau pas teguran sayang itu dia harus nyapu mana? Nyapu halaman kelas, teras saat istilahnya. Itu sudah peraturan kita di kelas saya itu dengan siswa. Apakah masuk hukuman atau konsekuensi? Terima kasih. Ya Ibu Dewi, menurut saya itu termasuk konsekuensi. Kenapa kok konsekuensi Ibu Dewi? Karena itu sudah kita rencanakan dan sudah disepakati dari kedua belah pihak. Anak-anak sudah tahu jika tidak membawa buku maka harus nyapu. Itu berarti kan anak-anak sudah tahu konsekuensinya seperti itu. Kemudian tapi itu tetap murid tidak nyaman ya Ibu. Temannya belajar dia masih nyapu gitu ya. Ya itu. Dan kita otomatis memonitoring ya Bu. Kita monitoring nyapu orang itu jebot kamu temu gitu ya. Itu termasuk konsekuensi Ibu. Terima kasih. Kemudian ada restitusi. Ya ini restitusi ini saya juga baru belajar Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi guru itu mengajak murid, yaitu mendampingi murid, memberikan dukungan kepada murid untuk murid itu bisa menyelesaikan suatu masalahnya sendiri, mencari solusi atas masalah yang dihadapinya. Itu seperti itu. Kita akan beralih ke 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah membuat rasa besar. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat pemantau. Yang terakhir adalah manajer. Penghukum. Konsekuensi logis dari penerapan kontrol penghukum adalah kemungkinan murid marah dan mendendam ataupun bersikap agresif. Ini pernah terjadi nggak? Ibu, Bapak Ibu pernah menghadapinya nggak? Saya pernah menghadapi ini ya. Yaitu karena disuruh hukuman fisik gitu ya. Anak-anak itu menjadi marah. Itu bisa dilihat dari wajahnya, mukanya. Langsung merah padam itu loh, sampai menahan marah itu. Kemudian otomatis dia pasti akan dendam ya.
kemudian bersifat agresif, jadi kayak ngosok gitu ya, apa yang disuruh itu diusuk gitu ya, itu termasuk dari penghukum itu seperti itu. Kemudian pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini guru sering bersuara lembut, suasana menjadi hening sehingga siswa merasa tidak nyaman dan rendah diri. Perasaan siswa jika posisi kontrol guru seperti ini, tentu siswa akan merasa tidak berharga, merasa mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ini akan berdampak buruk terhadap penilaian diri siswa itu sendiri. Yaitu walaupun dengan suara yang lembut, tapi kita mengutarakannya supaya anak itu merasa kalau bersalah gitu ya. Itu anak akan berpikiran buruk terhadap dirinya sendiri. Jadi dia menilai dirinya sendiri menjadi tidak berharga gitu ya. Itu adalah pembuat rasa bersalah. Posisi kontrol membuat rasa bersalah. Kemudian ada posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, ini sering kita lakukan mungkin ya. Kalau saya sering melakukan seperti ini. Ciri khas posisi kontrol teman adalah nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Pada posisi ini guru melaksanakan tugas sebagai pengontrol bagi siswanya melalui tindakan yang persuasif ya. Saya minta menepuk bahunya seperti itu ya, ngomong dengan akrab sok dekat begitu ya. Kemudian negatifnya dari posisi kontrol sebagai teman itu, bila suatu saat guru tidak membantunya, maka siswa merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Positifnya, hubungan baik antara guru dan murid akan terjalin, sehingga guru akan mudah untuk mempengaruhi siswa agar bersikap dan berperilaku sesuai dengan aturan yang ada di sekolahnya. Ternyata ada segi negatifnya, yaitu jika kita tidak membantu anaknya, maka anak itu tidak mau lagi berusaha. Jadi kayak udah pasrah gitu ya, terus sembarangan gitu mungkin ya. Kemudian positifnya ya terjalin hubungan yang baik tadi. Itu adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Dan ini sering kita lakukan. Jadi betul. Iya, karena kita merasa merasa dekat dengan anak gitu. Posisi kontrol yang ketiga adalah keempat ya. Posisi kontrol yang keempat adalah guru sebagai pemantau. Guru bertanggung jawab terhadap perilaku siswa yang diawasinya. Pada posisi ini guru berpedoman pada peraturan-peraturan dan konsekuensi yang ada di sekolah. Ini bagian bagaimana ini pemantau ini? Pemantau ini misalkan siswa melakukan pelanggaran, kita tinggal memberikan data. Atau kalau dulu ada buku peraturan itu ya, buku peraturan siswa itu, tinggal berikan data. Misalkan anak berkelahi, ini loh berkelahi, poinmu segini gitu ya. Ini loh melakukan kejahatan yang ini, ini harus keluar gitu. Jadi kita bisa memantau dari situ. Yang terakhir, posisi kontrol sebagai manajer. Pada posisi ini guru mengerjakan sesuatu bersama-sama dengan siswanya, memotivasi siswa untuk bertanggung jawab akan segala perilakunya, serta mendukung siswa untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa itu sendiri. Ya ini. Dari kelima kontrol ini, kita masih sering kembali ke posisi kontrol sebagai teman maupun sebagai pemantau. Tapi dari kelima posisi kontrol ini akan bermuara atau berujung pada kita sebagai posisi kontrol sebagai seorang manajer. Walaupun pada suatu saat ada saatnya kita bisa kembali ke posisi kontrol sebagai teman maupun pemantau. Ini contoh-contoh hukuman yang bisa kita lakukan. Contoh-contoh hukuman yang kita lakukan, misalnya saat upacara sebagai penghukum, misalkan upacara bendera. Ketahuan seorang anak itu ketika hormat bendera sang merah putih itu tidak melakukan hormat dengan baik, gojek atau tidak hormat. Setelah upacara, selesai upacara, kita bisa memberikan hukuman terhadap anak itu dengan hormat bendera selama 1 jam. 1 jam itu ya lama loh ya Bapak Ibu, gak kuat nanti ya. Itu misalkan itu seperti itu. Kemudian pembuat rasa bersalah, contohnya, kenapa kamu selalu mengecewakan ibu? Apa kamu tidak kasihan sama ibu kalau kamu melakukan pelanggaran terus, misalkan
seperti itu, kalimat-kalimat seperti itu yang membuat anak itu merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol yang ketiga, teman, ya. Ayo dong taati peraturan, dan ibu ya, yang sudah, besok jangan diulang lagi. Itu termasuk posisi kontrol sebagai seorang teman. Kemudian ada pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu sudah tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya dan jangan diulangi lagi. Dan itu kita pantau, dia benar-benar tidak beri atributnya. Ya, kita lihat. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Ini yang ujung dari muara dari semua 5 posisi kontrol itu berada di manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kira-kira cara memperbaikinya? Misalnya berarti, oh ya Bu, saya harus hormat bendera dengan benar. Ya Bu, saya harus memakai atribut upacara dengan baik. Seperti itu. Itu ada posisi kontrol dulu sebagai seorang manajer. Kita beralih ke selanjutnya, yaitu tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu, mengapa toh keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas ya? Ada yang bisa membantu menjawab saya? Oh, betul. Monggo. Mengapa kok? Atau definisi peraturan itu seperti ini Bu? Keyakinannya seperti ini, mungkin seperti itu. Menurut saya kenapa bukan peraturan kelas? Karena nanti jatuhnya lagi kembali ke pengontrolan tadi. Makanya yang harus dibuat adalah keyakinan kelas supaya saling mengetahui, saling membangun kepercayaan dalam kelas gitu. Ya Bu, benar ya Bu ya. Ini jawabannya akan saya sampaikan di sini. Bapak Ibu, peraturan kelas biasanya terbit tanpa persetujuan dua belah pihak, ya. Murid hanya sebagai objek yang harus melaksanakannya, sedangkan keyakinan kelas adalah persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid. Selanjutnya akan ditaati bersama. Posisi murid bukan lagi objek, tetapi sebagai subjek. Keyakinan kelas dibuat oleh murid, dilaksanakan oleh murid, dan untuk menanamkan kebajikan murid. Begitu. Keyakinan kelas sendiri salah satu disiplin positif. Di situ nanti ada nilai-nilai kebajikan yang bisa diambil dari disiplin positif dari keyakinan kelas itu. Yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah dengan adanya keyakinan kelas ini. Di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Akhirnya juga muaranya juga ke profil pelajar Pancasila di kurikulum ini ya. Seperti ini. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu? Bersifat abstrak, berupa pernyataan universal. Penilaiannya di dalam kelas karena keyakinan kelas begitu ya. Sedikit saja agar mudah diingat, tidak perlu kalimat yang panjang-panjang yang seperti puisi, tidak perlu seperti itu. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas, semua warga kelas ikut terlibat dalam diskusi. Jadi semuanya bisa menyumbangkan idenya, bisa menyumbangkan apa yang diyakininya di kelas tersebut. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, langkah pembuatan keyakinan kelas, yaitu menulis semua keyakinan yang diinginkan. Langkah pertama adalah menulis semua keyakinan yang diinginkan, yaitu guru meminta murid untuk menulis semua keyakinan yang diinginkan di kelas itu, yaitu semua siswa harus menulis. Biasanya dikasih sticky note itu ya, kemudian ditempel gitu ya. Semuanya murid diminta untuk menulis keyakinannya atau apa yang diinginkan yang ada di dalam kelas itu. Kemudian mengulas dan memilih keyakinan yang krusial. Dari 30 di kelas ada 30 anak ini. 30 anak itu apakah mungkin semuanya keyakinan kelas dari keyakinan yang diingini anak-anak, yang diharapkan anak-anak kita pakai semua, kan tidak mungkin.
Kan tidak mungkin. Jadi kita pilih keyakinan yang krusial, yang sama, kita jadikan satu, kita kelompok-kelompokkan seperti itu. Kemudian mengambil nilai kebajikan. Misalnya, jangan datang terlambat. Maka apa, Bapak Ibu? Nilai kebajikannya jangan, misalnya anak-anak nulis jangan datang terlambat. Maka apa yang bisa kita tulis untuk keyakinan kelasnya? Disiplin waktu bisa, atau datang tepat waktu gitu ya, itu bisa. Kemudian yang kedua, mengubah keyakinan menjadi nilai yang positif, mengubah keyakinan menjadi kalimat positif. Karena kalau kalimat positif terlihat lebih indah dan mudah untuk didengar, karena itu positif ya. Jadi kan positif itu hal yang mudah diingat, enak didengar seperti itu. Kalimat tampak kalimat persuasif ya, ke arah yang positif, bukan hanya tampak seperti larangan. Misalkan jangan datang terlambat, jangan datang terlambat dengan datang tepat waktu, lebih enak didengar yang mana Bapak Ibu? Datang tepat waktu ya, datang tepat waktu gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah menilik kembali dan menyepakati kesepakatan kelas, menilik kembali dan menyepakati kesepakatan kelas. Di sini setelah diulas kembali maka waktunya murid dan guru menyepakati bahwa keyakinan kelas yang disetujui yang sudah ditulis tadi harus dilaksanakan oleh semua warga yang ada di kelas itu. Itu bisa dibantu dengan ditulis oleh salah satu siswa atau guru, kemudian bisa ditempel di tembok untuk pengingat anak-anak seperti itu. Selanjutnya ini ada gambar saya ketika saya melakukan pembuatan keyakinan kelas, ya. Anak-anak seperti itu kemudian ditempelkan. Ini awalnya kita membantu anak-anak untuk menulis keyakinan kelas apa yang diinginkannya. Kemudian kita baca, kemudian bersama dengan anak-anak, karena ini kan keyakinannya kan anak-anak juga bukan hanya sebagai objek tapi juga subjek. Jadi kesepakatan keputusannya diambil bersama-sama. Ini ada dua anak yang maju untuk mengelompokkan, kemudian kita ubah dari kalimat yang negatif menjadi kalimat yang positif seperti tadi. Ini untuk keyakinan kelas Bapak Ibu. Yang terakhir Bapak Ibu, ini adalah segitiga restitusi. Tadi kan di awal ada hukuman tadi ya, ada menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, hukuman konsekuensi dan restitusi. Jadi ini ada segitiga restitusi di sini. Segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan dengan penerapan segitiga restitusi murid. Diharapkan bisa kembali ke kelompok mereka dan telah memiliki karakter yang kuat untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Dengan penerapan segitiga restitusi juga diharapkan mampu meningkatkan motivasi murid untuk lebih baik sepanjang hidupnya, dan motivasi tersebut muncul dari dalam diri sendiri, bukan karena faktor takut maupun mengharapkan imbalan. Proses segitiga restitusi diawali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali hal-hal yang menjadi penyebab dan konsekuensi suatu kesalahan yang dilakukan oleh murid. Segitiga restitusi seperti ini Bapak Ibu. Yang pertanyaan adalah, pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian ada validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Misalkan yang dilakukan hanya 2 tahapan, apakah itu termasuk segitiga restitusi Bapak Ibu? Tidak Ibu Ellen, tidak. Jadi segitiga restitusi harus benar-benar ada 3 tahapan yang dilakukan. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kalimatnya contohnya berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna gitu ya. Ibu juga pernah melakukan kesalahan itu.
Itu termasuk menstabilkan identitas. Kalau validasi tindakan yang salah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berusaha memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contoh kalimatnya bisa seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari hal itu ya, gitu ya. Itu termasuk validasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip dari teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara ilmiah. Ya. Kalimat yang bisa kita sampaikan contohnya adalah apa keyakinan kelas kita? Kamu ingin jadi orang seperti apa, nak? Gitu ya. Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Itu contoh-contoh dari kalimat menanyakan keyakinan. Ini ada contoh sedikit saya ketika praktek ya Bapak Ibu. Ini divideokan. Ini adalah pertama adalah validasi tindakan yang salah. Luna, tadi dari mendengar apa dari ketua kelas? Katanya kamu harus berkarya sama Karin. Iya Bu, habis kesal sih. Kenapa kesal? Iya Bu, tadi tidak pernah mau bikin kelas dari minggu-minggu kemarin sampai minggu ini. Oh begitu. Ya wajarlah kalau kamu kesal dan marah. Jika ibu di posisi kamu, ibu juga akan melakukan hal yang sama. Ya, ini adalah validasi tindakan. Ini adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian bagian yang kedua ini adalah Saya marah-marah menstabilkan keadaan. sampai tanpa sengaja saya dorong ke tempat hidupnya. Oh begitu? Pasti kamu buat itu ada alasannya ya? Iyalah Bu, saya kan sudah sampai piket, tapi kami tidak mau piket malah mengotori kelas dengan membuang sampah sembarangan. Ya wajarlah kamu merasa marah karena kamu sudah capek membersihkan kelas, malah dikotori oleh kami. Itu sangat menghargai tindakan yang tidak penting dan misalkan memukul. Cuma kita pikirkan tindakan kamu sampai mendorong sekali. Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Ya ini adalah tadi ya, yang terakhir ini adalah menanyakan keyakinan kelas. Ini saat kita menanyakan keyakinan kelas pada murid ya, bisa kita lihat menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antar teman. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak buat kamu? Sangat penting. Baiklah, dan menurut kamu penting jadi kenyataan keyakinan apa yang harus kamu lakukan saat sedang marah? Harus seperti saya. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih sabar dan menahan amarah saya kalau ada teman yang tidak piket tapi malahan mengotori kelas. Saya akan melaporkannya ke wali kelas dulu. Iya, tepat sekali tindakanmu. Tetap semangat ya. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Bapak Ibu, itu tadi adalah sedikit contoh, sedikit garis institusi yang sudah saya lakukan. Sebelum kita beranjak ke refleksi, mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu, monggo. Monggo, Bu Dewi. Tadi mengenai sertifikat restitusi, bagaimana apakah bisa diterapkan juga dalam membimbing anak ABK yang ada di SMP? Terima kasih Bu Dewi untuk pertanyaannya, yaitu apakah karena di sekolah kita ada anak yang ABK ya, pertanyaan apakah segitiga restitusi tadi bisa dilakukan pada anak yang ABK
ABK anak berkebutuhan khusus begitu, menurut saya pribadi ini sangat sulit ya Bu ya, karena kita belum secara itu kan ketika anak melakukan pelanggaran gitu ya. Waktu anak tidak melakukan pelanggaran pun, ketika kita berkomunikasi dengan anak itu pun kita sedikit mengalami kesulitan. Contohnya ada satu contoh anak kita yang sampai sekarang kesulitan ya kita untuk ini. Jadi segitiga restitusi itu menurut saya belum bisa dilakukan untuk menghadapi anak yang ABK, kecuali mungkin shadow-nya. Kalau shadow kan tahu bagaimana mengatasi atau bagaimana cara mengajak komunikasi, bagaimana seratenannya anak ini gimana gitu. Kalau shadow-nya sendiri pasti tahu. Tapi kalau kita sebagai guru kayaknya ilmu kita belum bisa sampai menangani ke sana gitu ya Bu, menurut saya itu. Terima kasih Bu Dewi untuk pertanyaannya. Bu, ada pertanyaan kembali Ibu, monggo. Adakah pertanyaan? Ibu mau bertanya? Oh, Ibu Ellen, monggo Bu Ellen. Terima kasih waktunya. Saya hanya memberi tanggapan untuk kegiatan hari ini. Bu Dewi, terima kasih. Bagus sekali presentasinya. Kita semua menjadi tahu ternyata menjadi guru itu seperti ini. Apa yang kita sudah lakukan kemarin itu banyak yang salah. Karena kita yang saya alami pribadi, saya masih sering menggunakan posisi kontrol menghukum anak ya dan teman. Ternyata itu kurang sesuai. Ya, yang sesuai itu manajer. Juga dalam menyelesaikan masalah, saya banyak misalnya memarahi anak di depan teman-temannya, ternyata itu juga dilarang, nggak boleh ya, kurang sesuai. Nah, di sini saya jadi mengerti banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dengan ini. Jadi saya bisa menjadi lebih baik lagi untuk membimbing anak-anak ke depan. Terima kasih. Terima kasih Bu Ellen untuk tanggapannya, untuk masukannya. Di sini kita belajar bersama-sama ya Bu. Saya juga baru belajar restitusi juga baru ini ya. Sama dengan Bu Ellen, saya dulu juga sebagai penghukum ya, atau teman, sok dekat gitu sama anak ya. Itu mungkin yang dulu saya terapkan. Ternyata memang kita tidak boleh seperti itu. Ternyata guru itu tidak gampang Bapak Ibu ya. Kalau bisa dilihat dari sini. Ada lagi pertanyaan? Saya mohon kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Pertanyaan, monggo. Ada? Monggo. Oke, terima kasih untuk kesempatannya Bu. Pertanyaan saya mungkin berkaitan dengan segitiga tadi. Misalnya dalam prosesnya, kemudian anak itu menutup diri, tidak mau menjawab ketika ditanya, tidak mau mengakui kesalahan. Hal-hal seperti itu ketika dihadapi bagaimana? Terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Grecia. Bu Grecia, terima kasih untuk pertanyaannya. Bagaimana jika kita menghadapi anak yang tertutup gitu ya? Bapak Ibu, kita sebagai guru harus bisa melakukan pendekatan secara individu atau pendekatan secara hati, dari hati ke hati. Biasanya anak itu kalau sama orang tuanya malah tidak mengakui gitu ya, tidak jujur gitu. Tapi kalau dengan gurunya biasanya dengan pendekatan yang intens, dengan pendekatan yang baik, biasanya anak itu akan mau mengungkapkan apa yang terjadi. Kita kembali ke nilai-nilai kebajikan, kita utarakan. Misalkan kita utarakan jadi orang itu tidak jujur. Biasanya saya kalau sama anak begini, saya ingin cuma satu, kamu jujur. Saya bilang gitu. Apapun jawabanmu, apapun kesalahanmu, saya cuma pengennya satu, kamu jujur. Biasanya kamu jujur. Kalau kita pandang mata, kamu jujur gitu. Biasanya anak dengan seperti itu tuh akhirnya anak bisa terbuka. Itu pengalaman saya Mbak, pengalaman pribadi saya ya Bu. Seperti itu. Diharapkan dengan pendekatan secara dari hati ke hati, pendekatan secara secara intens gitu, anak diharapkan pasti mau mengungkapkan. Selama ini bisa kita gali, masalah apapun bisa kita gali. Jadi kita belum mendapatkan anak yang langsung tertutup gitu ya, belum. Ya mungkin tertutup di awalnya, tapi akhirnya dia akan terbuka dengan pendekatan kita. Begitu. Ada pertanyaan lagi?
Kalau nggak ada, ini saya yang bertanya kepada Bapak Ibu sekarang yang belum mengutarakan jawabannya mungkin ya. Karena ada beberapa yang sudah berkali-kali yang belum aja ini mungkin ya. Ya, ini refleksi Bapak Ibu. Bapak Ibu, bagaimana perasaan Bapak Ibu selama mengikuti pembelajaran? Bukan pembelajaran, maaf itu ya. Bapak Ibu, bagaimana perasaan Bapak Ibu selama mengikuti kegiatan diseminasi hari ini? Kegiatan diseminasi ya hari ini. Bisa saya dibantu? Perasaannya Ibu bagaimana mengikuti kegiatan hari ini? Perasaan saya, ya saya sangat bersyukur, sangat senang karena dalam belajar ini saya bisa lewat kegiatan diseminasi ini saya bisa mendapatkan pemahaman baru bagaimana menjadi guru, bagaimana mendekatkan diri dengan murid sehingga tidak menjadi seperti penghukum, tapi iya dapat menjadi manajer untuk anak-anak begitu. Terima kasih Mbak untuk perasaannya hari ini ketika mengikuti diseminasi. Kayaknya tambah satu ini Bapak ini ya, Bapaknya baru satu yang bercerita tadi. Ya, ini Bapak ini saya tanya ini, Bapak bagaimana perasaan Bapak selama mengikuti diseminasi hari ini? Monggo, saya tunggu suaranya karena suaranya belum muncul tadi, yang lain sudah ini. Baik, menurut saya mengikuti seminar ini memang untuk menambah wawasan ya bagi saya. Karena sekarang posisi saya sekarang mengawasi siswa-siswi yang ada di SMP Negeri 3 ini. Jadi komunikasi atau relasi kepada siswa-siswi ini cukup luas dan mungkin dari ilmu yang Ibu sampaikan bisa menjadi motivasi bagi saya. Itu saja. Terima kasih Bapak, ternyata suaranya masih dulu ya. Dari tadi saya tunggu suaranya ini. Ini pertanyaan yang kedua ini. Apa kegiatan yang Bapak Ibu dapatkan hari ini? Apa pembelajaran yang Bapak Ibu dapatkan hari ini? Pembelajaran apa yang dapat Ibu dapatkan hari ini? Kalau misalkan pembelajaran yang dapat ini jadi mengetahui, oh ternyata itu ketika menghadapi suatu masalah kita harus menerapkan sedikit restitusi begitu atau bagaimana? Ini saya tunggu Bapak juga ini, maaf ini Bapak terakhir ini, gongnya ini terakhir ini ya, terakhir ini, monggo Pak. Iya, hal yang saya dapatkan dalam diseminasi hari ini, yang pertama saya bisa memahami faktor-faktor yang faktor kontrol ya. Terus bagaimana penempatan diri kita sebagai guru misalnya, apakah kita akan menjadi pengontrol sebagai pendukung atau lebih sebagai sahabat, sebagai teman maupun kemudian hal-hal lagi seperti misalnya apakah kita tipe orang yang kemudian memberikan hukuman itu sendiri, atau misalnya tadi yang kedua tadi berkaitan dengan konsekuensi atau terjadi restitusi tadi gitu. Jadi melalui pelajaran ini saya bisa memahami bahwa ternyata pentingnya restitusi komunikasi seperti itu, supaya jangan karena guru misalnya bisa atau kemudian bisa mengendalikan siswa, nah akhirnya siswa itu sendiri yang tidak mendapat. Ya, terima kasih Bapak, ini gongnya. Jadi supaya anak bisa merasa nyaman di sekolah gitu ya. Itu memang tujuan dari paradigma pembelajaran baru ini. Yaitu ini penutup terakhir Bapak Ibu. Dalam penerapan budaya positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru bisa menjadi teladan atau contoh bagi murid dan mampu merefleksikan dirinya menjadi among dan manajer, sehingga bisa menuntut murid
menjadi insan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, demikian diseminasi budaya positif yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semuanya. Saya memohon maaf jika selama saya menyampaikan dari awal sampai akhir ini ada kesalahan yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja. Sekali lagi saya mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih. Semoga destinasi ini bisa membawa kebaikan buat kita semua, bisa membawa kemajuan buat sekolah kita semua, budaya positif bisa benar-benar tertanam dalam kepribadian anak-anak semua. Begitu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kerawahannya, mohon maaf. Selamat sore.